Sahabat Medoan Ayu berkreasi, perkenalkan saya Haji Muhajir Wahyu Ramadan atau yang biasa disebut sebagai Abadende. Kami selaku aktivis atau pegiat sosial yang berdomisili di Surabaya telah mendapatkan titah. Sebelum itu, sahabat-sahabat Medoan Ayu berkreasi, kami sampaikan panjang dan lebar. Mari kita intip lebih dekat lagi, apa sih fungsi dan tanggung jawab selaku kelompok informasi masyarakat atau yang biasa fasih dan ramai sering disebut sebagai KIM. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 di tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, semakin mendorong pentingnya kehadiran kelompok informasi masyarakat KIM sebagai media pelayanan informasi. Keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik inilah pihak Kelurahan Medoan Ayu bersama pihak Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dan segera diteruskan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya untuk melaksanakan pembinaan dan pembentukan bahkan perombakan kabinet beserta pembentukan ketua dan jajarannya di awal tahun 2023 ini. Selanjutnya, melalui usulan dari ketua terpilih pada lembaga LPMK Medoan Ayu, yang mana tentunya restu yang dijadikan diagram tersebut sepakat dari unsur organisasi seperti Pokdarwis, kelompok sadar wisata, berikut sinergitas dengan sumbangsih masukan dari ketua KTP, kelurahan tanggap bencana, dan maka pemilihan ketua KIM Medoan Ayu ditunjuklah kami sebagai pihak yang dianggap mampu untuk mengemban amanah tersebut. KIM merupakan sebagai lembaga layanan informasi masyarakat terhadap isu-isu pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Dan selanjutnya sahabat Medoan Ayu berkreasi, terutama pada organisasi KIM itu sendiri harus bisa dan eksis konsisten pada materi-materi harian yang telah dilakukan oleh pihak unsur kelurahan, selalu up to date dengan para ketua RW beserta ketua RT untuk menggali potensi layanan informasi yang nantinya menjadi motor utama pada sebuah organisasi kelurahan yang bermanfaat seirama dengan kebutuhan bahkan kepentingan pemerintahan Kota Surabaya itu sendiri. Maka dari itu, izinkan kami menjelaskan fungsi serta tupoksi kelompok informasi masyarakat Medoan Ayu berkreasi sebagai berikut. Mari kita membahas untuk potensi KIM seiring dengan perkembangan teknologi informasi beserta komunikasi, bahwa kesadaran masyarakat untuk memperoleh pengetahuan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi semakin tinggi. Di beberapa daerah di Kota Surabaya terdapat beraneka ragam komunitas kelompok yang memiliki fungsi KIM, yaitu dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk memperoleh bahkan mengakses informasi dan bentuk teknologi berupa komunikasi. Dari setiap daerah kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Surabaya tentunya memiliki cara atau ciri khas dan karakteristik masing-masing, baik dari potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya alam yang telah mendukungnya. Masing-masing kecamatan tersebut perlu mengenal dan memetakan potensi kelompok masyarakat yang ada. Caranya adalah dengan melakukan inventarisasi setiap potensi kelompok yang ada di setiap kecamatan. Setelah itu bisa dikategorikan untuk memudahkan dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan kelompok itu sendiri. Misalnya, kelompok wanita, pemuda, pelajar, wirausaha, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tugas KIM sebagai kelompok informasi masyarakat merupakan kelompok yang secara mandiri dan kreatif untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap akses informasi dan komunikasi dalam proses pemberdayaan masyarakat tersebut. KIM memiliki tugas-tugas sebagai berikut: mewujudkan masyarakat yang aktif, peka, dan memahami sebuah bentuk informasi, memberdayakan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat,
mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah, menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain, memberdayakan kelompok dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi yang sudah dirangkum oleh Ketua KIM. Selanjutnya, yang berikut ini adalah fungsi daripada KIM. KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat, yang secara mandiri, kreatif, melalui kegiatan-kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaannya, masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambahan taraf kehidupannya sebagai lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan informasi. Bahkan KIM itu sendiri memiliki arti yang sangat cukup penting sebagai mitra pemerintah dan sebagai bagian dari jaringan sistem informasi nasional, diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat. Sahabat Medoan Ayu Berkreasi, terdapat 4 fungsi KIM, yaitu sebagai wahana informasi antar anggota KIM secara horizontal, dari KIM itu sendiri, pemerintah secara bottom up, serta dari pemerintah kepada masyarakat secara top down, sebagai mitra dialog dengan pemerintah daerah dan provinsi, bahkan pemerintah daerah kabupaten kota dalam merumuskan kebijakan publik. Sarana peningkatan literasi di bidang informasi, media massa, dan teknologi komunikasi, serta sebagai media watch, sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi. Nah, selanjutnya kita mengulas peran KIM agar kita paham ranah dan tupoksinya. Karena KIM berperan sebagai media forum, yaitu kelompok masyarakat yang telah memiliki aktivitas untuk mengikuti informasi dari berbagai sumber, kemudian mendiskusikannya, hasil-hasil monitoring, dan menyalurkannya informasi kepada masyarakat sekitarnya, dan lebih lanjut untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tahap berikutnya, setelah adanya akses untuk infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi, maka KIM diarahkan untuk mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi tersebut, fasilitator informasi bagi masyarakat, mitra pemerintah dalam menyebarluaskan sebuah informasi, penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat, kontrol sosial dalam pembangunan, pelancaran arus informasi, terminal informasi. Selanjutnya, bentuk dan cara pembentukan KIM sudah dilakukan oleh beberapa lembaga yang ada di Kelurahan Medoan Ayu. Terdapat 2 bentuk KIM, yaitu kelompok yang telah dibentuk sebagai KIM. Selanjutnya, kelompok lain seperti kelompok tani, nelayan, UKM yang berfungsi juga sebagai KIM. Aktivitas KIM sesuai dengan tugas dan fungsi KIM. Maka aktivitas KIM tersendiri meliputi akses sebagai berikut. Akses informasi melakukan aktivitas mencari informasi dari berbagai sumber, baik dari sumber langsung maupun atau tidak langsung. Sumber langsung ialah dari lembaga pemerintah, dunia usaha, dan lembaga layanan informasi lainnya, dan pemuka pendapat tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan keterampilan di bidang tertentu. Sumber tidak langsung ialah kelompok cetak, elektronika, termasuk juga internet. Dalam mengakses informasi dilakukan sebuah proses seleksi. Mana yang penting untuk tidak penting untuk kebutuhan kelompok dan masyarakat sekitar, setelah dipilih kemudian dicatat dan didokumentasikan. Tujuan untuk mengakses informasi ialah memperoleh informasi itu sendiri yang sesuai dengan kebutuhan baik anggota kelompok maupun lingkungannya untuk jangka pendek. Kebutuhan nyata yang sedang dihadapi adalah kebutuhan jangka panjang untuk pengembangan kelompok dan masyarakat di masa yang akan datang. Dalam akses dapat dilakukannya oleh masing-masing anggota secara bersama-sama. Selanjutnya, untuk diskusi setelah mengakses informasi,
Kemudian dilakukan diskusi bersama-sama dengan anggota KIM untuk menjawab hal-hal sebagai berikut. Apakah informasi yang diperoleh ada yang bisa dimanfaatkan? Atau apakah ada informasi yang dapat menimbulkan permasalahan bagi masyarakat yang perlu dipecah bersama-sama? Atau sekedar tukar-menukar informasi untuk menambah sebuah pengetahuan kepada anggota? Jika dirasa informasi itu akan dimanfaatkan, apakah informasinya sangat cukup lengkap? Jika tidak lengkap, perlu diputuskan apakah perlu mencari informasi lainnya, kemana mencarinya. Selanjutnya, apakah untuk menerapkan sebuah informasi tersebut atau memecahkannya cukup hanya kompleks atau sulit dilakukan, dan apakah memerlukan sebuah bantuan pihak lain untuk membantu menerapkan informasi, pendapat, atau gagasan yang sudah ada. Sahabat Medoan Ayu Berkreasi, bagaimanakah mengorganisasi anggota dan masyarakat sekitar untuk mengimplementasikan arah dan petunjuk dari pemikiran yang tergantung dari informasi tersebut? Berikutnya, untuk implementasi itu sendiri, tahapan-tahapannya bisa dilakukan setelah dalam tahapan sebelumnya dapat diputuskan akan menerapkan atau mendayagunakan pengetahuan atau informasi yang diperolehnya. Implementasi itu sendiri bisa dilakukan oleh orang per orang anggota KIM atau kelompok anggota dengan mengimplementasikan atau mendayagunakan informasi tersebut. Diharapkan bisa memberikan sebuah manfaat bagi anggota atau masyarakat sekitar dalam peningkatan pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat tentunya, sahabat Medoan Ayu Berkreasi. Selanjutnya, sahabat-sahabat Medoan Ayu Berkreasi, kita membahas networking. Di dalam networking merupakan jaringan KIM, yaitu kerjasama atau hubungan yang dikembangkan baik antar KIM dengan KIM yang lainnya maupun antar KIM dengan pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah, swasta, wartawan, jurnalis, beserta pers, dunia usaha, perbankan, dan lain sebagainya. Jaringan-jaringan ini akan bisa menjadi kenyataan apabila setiap kelompok sudah merasakan manfaatnya sehingga dapat memperluas sebuah kerjasama dengan kelompok lain untuk kepentingan anggota. Kerjasama atau hubungan tersebut dapat diharapkan meningkatnya sebuah aktivitas KIM dan peranannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu sendiri. Melalui pengembangan jaringan, KIM dapat memanfaatkan potensinya dan peluang-peluang yang ada untuk lebih bisa berkembang dan maju. Untuk diseminasi informasi, yang dimaksud daripada diseminasi informasi merupakan sebuah proses penyebarluasan informasi apabila informasi itu sudah diolah dan diyakini sangat sesuai dan bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat sekitarnya. Penyebarluasan informasi dapat dilengkapi dengan proses-proses yang sudah dilakukan dalam pengolahannya sehingga anggota kelompok tidak sekedar menerima informasi yang sudah matang, tapi juga memahami proses seleksi dan pengelolaan atau pengolahan sebuah informasi. Selanjutnya, dalam pembahasan aspirasi merupakan harapan atau ekspektasi yang ada di masyarakat terkait dengan aktivitas pembangunan di wilayahnya. Aspirasi tersebut datang dari masyarakat, bisa berkaitan dengan pemerintah atau lembaga negara lainnya. Dan di dunia usaha, jika aspirasi tersebut berkaitan dengan lembaga-lembaga tadi, maka KIM dapat memainkan peranannya sebagai penyalur informasi kepada pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, KIM merupakan penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat dan sebagai saluran informasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota dengan masyarakat dan antar kelompok masyarakat lainnya. Di kota Surabaya ini sendiri, khususnya di Kecamatan Rungkut, Kelurahan Medoan Ayu, terdapat kelompok informasi masyarakat atau KIM yang mana pada saat ini lagi menggalang unsur kreativitas, kredibilitas sebagai penyandang predikat yang dapat memberikan informasi secara santun, faktual, dan penuh dengan menjunjung tinggi budaya-budaya lokal dan tidak overthinking. Maka dari itu, untuk mengakses
bentuk daripada informasi kelurahan medoanayu.com dengan melalui Kim Medoan Ayu Berkreasi, semua pusat data statistik yang diperlukan baik masyarakat atau pemerintahan Kota Surabaya itu sendiri pastinya sudah dalam satu genggaman. Sahabat Medoan Ayu Berkreasi, mohon izin dan kami selanjutnya di dalam konten-konten kami berikutnya akan selalu memberikan sebuah informasi dari kegiatan dan lini masa yang dimiliki oleh Kelurahan Medoan Ayu. Contoh, di Kelurahan Medoan Ayu terdapat 4 lembaga: LPMK, Kim, Pokdarwis, Kelurahan Tanggap Bencana, dan selanjutnya adalah KSH, Kader Surabaya Hebat. Dari 5 organisasi yang sudah saya sampaikan tersebut barusan, tentunya didukung dari data-data yang ada di Kelurahan Medoan Ayu mencapai dari RW 1 hingga RW 15 kurang lebih ada di 300 RT. Itulah yang akan kami bahas setiap harinya dengan informasi masyarakat yang ada melalui Kelurahan Medoan Ayu. Kami sajikan dalam bentuk informasi Kim atau Kelompok Informasi Masyarakat Berkreasi Medoan Ayu. Salam sehat, selamat berkreasi.